Di BPS sendiri itu kan ada namanya survei angkatan kerja Baca nasional itu ya. Oke. Jumlah UMKM di tahun 2023 itu kan mengalami peningkatan ya di tahun 2023. Jadi Kembali berjumpa di podcast Tarik Mas seputar informasi menarik Banyumas, dan kali ini di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Mbak Suci Wirawanti selaku statistisi pertama BPS Banyumas. Halo Mbak Suci dipanggilnya ya, dari BPS Banyumas. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan evaluasi angkatan kerja di Banyumas sendiri. Oke, Mbak Suci ya, ngomongin soal perkembangan angkatan kerja di Banyumas dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya bagaimana nih? Apakah ada sebuah tren yang signifikan mungkin atau hal-hal yang perlu diperhatikan? ya, kalau di BPS sendiri itu kan ada namanya survei angkatan kerja nasional ya, atau Sakernas. Nah, dari survei itu BPS menghasilkan beberapa data tentang indikator ketenagakerjaan. Salah satunya yang pertama adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK ya. Di 2 tahun terakhir ini memang ada sedikit penurunan, tapi tidak terlalu signifikan ya. TPAK tahun 2022 itu sebesar 64,75%. Itu menurun sedikit dibandingkan di tahun 2021 itu TPAK-nya sebesar 65,07%. Dengan angka itu berarti jumlah penduduk angkatan kerja di Banyumas itu sedikit mengalami penurunan ya, di mana penduduk usia kerja di Banyumas sendiri itu sebesar 1,3 juta orang. Di mana jumlah penduduk total itu kan 1,8 juta ya. Nah, 1,3 jutanya itu adalah penduduk usia kerja yang di mana penduduk itu sudah siap terjun ya ke dunia kerja. Ya. Nah, dari jumlah penduduk angkatan kerja yang tadi 64,75% itu 6%-nya itu adalah yang menganggur. Jadi kalau dibuat perbandingan ya berarti sekitar 100 penduduk angkatan kerja itu 6 orangnya itu yang menganggur. Nah, di 2 tahun terakhir ini memang angkanya itu tetap itu angka penganggurannya di tahun 2021, 2022 itu masih sama di 6,05%. Kemudian untuk tahun 2023 itu memang surveinya kan baru dilakukan di bulan Agustus kemarin ya. Nah, di bulan ini masih dalam proses pengolahan di level pusat. Jadi memang datanya belum rilis untuk angka tahun 2023. Kemudian seperti apa nih tingkat partisipasi angkatan kerja di Banyumas nih, Mbak Suci ya, dan bagaimana angka ini misal jika kita bandingkan dengan rata-rata nasional? Ya, kalau melihat rata-rata nasional itu angka TPAK atau angkatan kerjanya itu sebesar 68%. Memang lebih tinggi ya dibandingkan dengan angka di Banyumas. Jadi memang karena tadi ya mengalami penurunan, jadi memang diharapkan di tahun 2023 ini angka TPAK-nya itu bisa meningkat lah ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Terkait dengan sebaran jenis pekerjaan ya yang ada di Kabupaten Banyumas itu ada sesuatu yang dominan nggak sih? Dan mungkin apakah ini mempengaruhi dari jumlah angkatan kerja sendiri atau bagaimana? Kalau melihat dari struktur lapangan usaha, memang di Banyumas itu dominannya adalah dari sektor perdagangan ya. Jadi perdagangan itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Banyumas, yaitu sekitar 26% ya. Itu 3 tahun berturut-turut ya, itu hampir sama terus di sektor perdagangan. Kemudian di urutan kedua itu adalah di sektor industri pengolahan ya, yaitu sekitar 18%. Kemudian diikuti dengan sektor pertanian, yaitu hanya 17% ya. Jadi memang kita dominannya masih di perdagangan ya. Emang mayoritas di Banyumas sendiri. Nah, kemudian untuk data BPS nih yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan kebijakan tenaga kerja di Banyumas ini bagaimana nih, Kak? Ya, mungkin kalau tadi kan melihat dari proporsi tenaga kerjanya masih banyak di perdagangan ya, mungkin bisa didorong lagi, digerakkan lagi mungkin di sektor industrinya ya. Apalagi kalau kita lihat dari data Dinakerkop itu, saya baca itu jumlah UMKM di tahun 2023 itu kan mengalami peningkatan ya di tahun 2023. Jadi harapannya nanti sektor industri pengolahan juga bisa menjadi yang dominan ya, karena itu juga punya efek multiplier yang cukup besar untuk menggerakkan perekonomian. Kemudian juga kita lihat dari lulusan pendidikan tertinggi untuk pekerja di Kabupaten Banyumas itu banyak dari lulusan
masih dari lulusan SD ya. Jadi itu mungkin ini menjadi pertanyaan juga ya terkait dengan kualitas SDM-nya ya. Berarti kan masih belum begitu baik ya untuk lulusan SD. Dan untuk pengangguran juga di lulusan SMK juga masih cukup besar, yaitu 17% ya. Padahal kita tahu bahwa SMK itu kan seharusnya lulusannya itu sudah bisa lebih siap lah ya untuk masuk ke dunia kerja. Tapi kok ini penganggurannya masih cukup tinggi juga di lulusan SMK itu ada 17%. Jadi mungkin ini juga menjadi perhatian juga buat pemerintah agar lebih bisa mungkin memberikan motivasi, pelatihan atau agar lulusan-lulusan yang SMK ini bisa lebih siap gitu ya untuk bisa diterima di lapangan kerja. Oke, terakhir nih Mbak Suci ya terkait dengan tantangan nih apa yang sebenarnya dihadapi di kabupaten kita sendiri di Banyumas dalam mengelola angkatan kerja, dan gimana nih upaya yang dapat dilakukan untuk bisa overcome atau ngatasin permasalahan tersebut. Iya, mungkin tadi juga ya tantangannya bahwa kita memang dominannya untuk tenaga kerja itu masih banyak yang lulusan SD ya, lulusan SD ke bawah. Jadi mungkin itu menjadi gambaran bahwa kualitas SDM kita atau kualitas tenaga kerja itu masih cukup rendah ya. Jadi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian juga untuk yang tadi ya lulusan SMK juga itu mungkin bisa lebih disiapkan lagi agar bisa lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Kemudian juga kalau melihat dari struktur pekerja di Banyumas, kalau dari hasil survei itu bahwa masih banyak memang yang statusnya adalah memang yang buruh karyawan ya. Kalau yang untuk status yang wirausaha itu memang masih belum dominan ya, mungkin sekitar 16% itu statusnya adalah wirausaha. Jadi diharapkan itu bagaimana dengan jumlah penduduk angkatan kerja yang cukup banyak tadi ya, yaitu sekitar 1,3 juta, itu kan kita lihat bahwa lapangan pekerjaan itu kan belum bisa mengimbangi dengan jumlah angkatan kerja yang cukup banyak. Jadi mungkin dengan salah satu solusinya adalah dengan berwirausaha ya, yaitu kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Jadi itu diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyumas. Itu ya, berharap kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk yang lain ya Mbak Suci ya. Oke, terima kasih banyak waktunya selaku dari statistisi pertama BPS Banyumas, ada Mbak Suci Wirawanti ya. Sudah bergabung bersama dengan kita membahas tentang evaluasi angkatan kerja di Banyumas. Dan pemirsa dan juga pendengar, tentunya untuk podcast Tarik Mas kali ini kita akan cukupkan di sini. Jangan sampai lewatkan setiap episode terbaru dari podcast Tarik Mas seputar informasi menarik Banyumas.